وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah sampai pada pagi atau siang hari yang berbahagia ini kita bisa dihadirkan kembali dalam majelis yang mubarak ini insyaallah, dalam majelis yang dipenuhi dengan rahmat Allah, majelis yang dipenuhi dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara taman-taman surga yang tidak akan pernah susah dan tidak akan sengsara dan tidak akan merugi orang-orang yang hadir di dalamnya, mendapatkan tambahan keimanan, mendapatkan tambahan ilmu yang bisa meningkatkan iman dan menyemangati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita akan mengenali apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Di dalamnya kita akan mengenali apa yang diridhai dan yang dimurkai, yang dia cintai dan yang dia benci. Yang dia cintai kita kerjakan, yang dia benci kita tinggalkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ini sebagai satu amal ibadah salihah yang kita berharap pahalanya, kita berharap kebaikannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, silsilah dosa kesalahan kaum wanita, yang kita ada dalam pembahasan akhta'ul mar'ah al-muta'alliqah bizallatil lisani wa afatuhu, kesalahan wanita berkaitan dengan ketergelinciran lisan dan bahayanya. Kita sampai pada pembahasan ke-15 tentang rincian lafaz yang dilarang pada poin nomor 8. Sekarang nomor 8 Bung, halaman 91, benar Bu? Baik, poin nomor 8. Ya, ungkapan atau ucapan sebagian orang mengatakan kemaksuman adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maksum itu Allah, begitu ya. Garis besarnya adalah demikian ya. Mengatakan kemaksuman adalah milik Allah. Maka lafaz ini tidak boleh, karena makna daripada maksum itu yang dijaga, terjaga secara bahasa. Maknanya maksum itu terjaga. Kalau Allah maksum berarti ada yang menjaga dong, Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Maka ini tidak boleh mengatakan maksum milik Allah, kemaksuman milik Allah, enggak. Tapi kalau nabi maka benar ya, kemaksuman adalah untuk rasulnya dan para nabi, itu baru benar ya. Kata-kata maksum disandarkan, diidhofahkan kepada para nabi dan para rasul, bukan diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menjaga, Allah wal asim, dialah yang asim, yang memberikan penjagaan, yang menjaga gitu ya. Jadi yang maksum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan, itu adalah para nabi, para rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu yang menjaga, memberikan penjagaan kepada mereka, terjaga dari dosa ya, terjaga dari dosa ya, ini yang dimaksud. Jadi tidak boleh mengatakan kemaksuman adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan penjagaan. Dialah yang memberikan ismah,
ya penjagaan kepada hambanya. Dalam hal ini adalah para nabi dan para rasul. Jadi mereka para nabi dan para rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Maksudnya bukan berarti mereka tidak bisa berbuat salah, namun tatkala mereka berbuat salah segera langsung turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan maksum, terjaga, tidak akan berlarut-larut dalam satu kesalahan. Contoh misalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat mengomentari beliau misalkan dalam surat Abasa wa Tawalla. Itu bentuk maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah dari ketergelinciran. Langsung turun ayat untuk menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengesampingkan Abdullah bin Ummi Maktum di dalam dakwah beliau. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwai pemuka-pemuka Quraisy yang sangat berharap agar mereka itu masuk Islam, lalu datang Abdullah bin Ummi Maktum lalu berpaling darinya, maka turun ayat Abasa wa Tawalla. Demikian juga surat At-Tahrim, surat At-Tahrim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mendapatkan keridhaan dari sebagian istrinya, maka beliau mengharamkan madunya yang lain misalkan. Jadi langsung turun ayat lima tuharrimu ma halallah. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, terjaga dari kekeliruan, kesalahan yang terus menerus. Namun sifat manusia ada pada diri setiap nabi dan setiap rasul, namun tidak akan berlarut-larut di dalam kesalahan, pasti akan turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan kepada diri mereka. Dan kesalahan itu sekalipun ada, jumlahnya hanya sedikit. Seperti kita ingat hadis tentang syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kasus itu atau di dalam bab itu seluruh manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Nah, maka Nabi Adam minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka dengan menyebutkan kesalahannya. Kesalahannya apa? Makan buah larangan, sampai kemudian terusir ke permukaan bumi. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian memberikan uzur, karena melakukan satu kesalahan, yaitu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang putranya, menagih janji bahwasanya putranya adalah termasuk ahlinya, keluarganya akan selamat, ternyata tidak selamat. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga menyampaikan uzurnya. Nabi Musa datang kepada Nabi Musa menyampaikan uzurnya. Datang kepada Nabi Isa tidak menyampaikan uzur apa-apa. Lalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kemaksuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Tidak ada seorang pun setelah mereka yang maksum secara personal, secara individu. Namun secara komunitas, kelompok yang terjaga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Secara global mereka semuanya secara kelompok, mereka tidak akan mungkin sepakat di dalam kesalahan. Tidak akan sepakat di dalam kesalahan. Apa yang mereka sepakati berarti itu adalah satu kebenaran. Namun secara personal maka bisa saja melakukan kesalahan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya secara personal bisa melakukan kesalahan, diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Namun secara umum mereka jika bersepakat maka terjaga dari kesalahan. Itu poin yang nomor 8. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham ya? Poin yang ke-9 sekarang. Ucapan sebagian orang Allah ada pada setiap tempat. Ada orang tatkala ditanya di mana Allah, dia menjawab di mana-mana. Di mana Allah, dia menjawab tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, bulat begitu jawabannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dan mengenalkan kepada kita hamba-hambanya tentang di mana dia di dalam Al-Qur'an.
ya telah memberitakan akan hal itu kepada kita di dalam Al-Qur'an, sehingga tatkala kita ditanya di mana Allah, maka kita jawab dengan Al-Qur'an. Tatkala kita ditanya di mana Allah, maka kita jawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Mari kita baca perkataan dari Syekh Nada Abu Ahmad. Dan jika tujuan orang berkata adalah bahwa Allah berada pada setiap tempat dengan zatnya, kata-kata seorang mengatakan Allah di mana-mana atau Allah di setiap tempat, maka ini adalah sebuah kesalahan. Dan ini adalah ucapannya Ibnu Arabi. Jadi ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi, ya. Kalau Ibnu Arabi ini yang sesat dan para pengikutnya. Kalau Ibnul Arabi, maka Ibnul Arabi, maka dia adalah Ahlus Sunnah. Ya, di mana para ulama telah menghukumi kesesatan mereka pengikutnya Ibnu Arabi, bahkan mereka mengkafirkan ya Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Di mana Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bahwa dia berada di langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Itu berita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tempatnya kepada kita hambanya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman berada di atas ars, dia istawa di sana, di atas ars. Ya, di atas ars. Jadi itu adalah apa? Pemberitaan dari Allah. Allah yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu kepada kita Allah itu di mana, begitu ya. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan ada 7 ayat yang lain yang membahas masalah ini, ya, tsumma stawa 'alal 'arsy dan seterusnya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, maka itu adalah ayat yang menegaskan Allah berada di atas langit. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat beliau bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia menjawab, "Fis sama," Allah di langit. Ya, Allah di langit. Kemudian, "Wa man ana?" Dan siapa aku? Dia menjawab, "Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Maka Nabi bersabda, "Atika fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia, maka sungguh dia adalah seorang wanita yang beriman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan keimanannya dengan 2 hal. Yang pertama, ditanya oleh Nabi di mana Allah, dia jawab di langit. Yang kedua, siapa aku? Dia jawab, engkau adalah utusan Allah. Nanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala dia mengakui Allah itu di langit, dan yang kedua tatkala dia menyatakan kerasulan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Man fis sama, Allah yang ada di langit. Jadi ini juga pengenalan Allah. Jadi Allah mengenalkan dirinya bahwasanya dia Allah berada di langit. Paham insyaallah ya? Jadi ini gampang ya, akidahnya Ahlussunnah itu gampang. Ya, tidak perlu mikir macam-macam, tidak perlu berbelit-belit di dalam memahami, cukup ya menjawab dengan apa adanya disebutkan dalam Al-Quran dan apa adanya disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya thariqatus salaf, jalannya salaf di dalam masalah akidah itu aslam wa ahkam, yang paling selamat dan yang paling hikmah. Ya, aslam wa ahkam wa a'lam, gitu ya, dan yang paling ngerti, yang paling berilmu. Dikatakan yang paling berilmu karena jelas sumbernya qala Allah qala Rasul. Dikatakan paling selamat karena menerimanya sam'an wa ta'atan tanpa berpikir panjang, gitu ya. Kemudian ahkam yang paling bijaksana, yang paling hikmah karena menempatkan pada tempatnya, begitu. Ya, adapun thariqatus khalaf yang dikatakan oleh sebagian mereka, thariqahnya khalaf, ya, mereka mengatakan bahwasanya a'lam wa ahkam, katanya, lebih ngerti dan lebih hikmah, katanya, ya, tapi tak aslam, tak paling selamat, gitu ya. Jadi itu diakui oleh mereka. Namun sekalipun mengatakan demikian, kita bisa menjawab, ya, tidaklah lebih a'lam dan juga tidak lebih ahkam. Ya, justru thariqatus salaf adalah aslam wa a'lam wa ahkam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan
Kata Sayyidina Abu Ahmad, akan tapi jika yang berkata bermaksud bahwa Allah bersama kita dengan sifat-sifatnya, dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran dan penglihatannya, ya di mana saja kita berada, ya. Jadi dia mengatakan Allah itu ada di mana-mana, misalkan ya Allah ada di setiap tempat, lalu dia merinci yang kuinginkan adalah pendengarannya selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada, penglihatannya selalu bersama dengan kita di setiap tempat, ya, maka tidak masalah. Ini adalah makna dari firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Di mana dengan apanya? Di mana bersama dengan dia dengan apanya? Bersama dengan Allah apanya? Ilmunya, pengawasannya, pendengarannya dan penglihatannya. Ya mas kalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu adalah makna daripada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Itu bersama dengan kalian ya di mana saja kalian berada. Bukan zatnya, bukan apa? Zatnya. Dan ini adalah bahasa yang difahami, yang dipakai oleh manusia. Misalkan kita berkata begini, ya seseorang mau meninggalkan istrinya untuk pergi yang lama, ya, dengan mengatakan jangan takut, jangan bersedih, aku akan selalu bersamamu. Padahal kata pamitan. Maksudnya apa nih Bu? Aku akan selalu bersamamu. Maksudnya apa Bu? Lek bojone pamitan lho. Aku selalu akan bersamamu. Maksudnya apa Bu? Napa mecah luru ngono wonge? Enggak ya, doanya. Gitu ya. Maksudnya adalah doaku akan selalu bersamamu, kan gitu ya. Misalkan semacam itu, ya. Jadi itu bahasa, adalah permainan bahasa yang dipahami. Seseorang misalkan di malam hari bulan purnama, suami istri berjalan gandengan tangan berkata, kita berjalan bersama rembulan. Rembulan ini ndi? Ndukur gitu ya. Tapi dia menggunakan kata ma'a, bersama dengan rembulan. Bersama apanya? Cahayanya menyinari, yang mengatakan bersama. Jadi itu adalah permainan bahasa, bukan zat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Permainan bahasa di sini, ya, untuk menegaskan satu permasalahan, ya, atau untuk membuat indah satu situasi dan keadaan, begitu maksudnya. Jelas Ibu nggih? Baik. Kita lanjutkan sekarang, atau ada pertanyaan Ibu? Atau Bapak-bapak? Kita pakai Bapak-bapak. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, Ibu? Nggih. Oh? Lanjut dulu. Soalnya materinya beda-beda gitu ya. Saya senang buka pertanyaan karena materinya beda-beda. Per poinnya beda-beda. Baik, kita lanjutkan sekarang poin yang ke-10. Ungkapan permainan takdir, kesia-siaan takdir, atau takdir yang bodoh. Ya, jadi mengatakan bahwasanya kehidupan kita ini adalah permainan takdir. Misalkan begitu ya. Atau kesia-siaan takdir, ya, atau takdir yang bodoh. Maka lafaz-lafaz ini bisa mewajibkan kekufuran, kata Syekh Nada Abu Ahmad. Jika dia memaksudkan maknanya, ya, ini adalah main-main, takdir yang main-main. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bukan untuk main-main. Tidak ada dalam kehidupan kita itu abasan yang sia-sia, yang main-main, yang lahwan, permainan-permainan. Enggak, bukan permainan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghadirkan kita di permukaan bumi ini, ya, bukan sebuah permainan. Ya, di sana ada aturan, di sana ada larangan, di sana ada tujuan. Tujuan daripada kita diciptakan itu adalah seperti dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah dan menyembah kepada Allah, kepada aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu ya, dan Dia tersucikan dari segala permainan, kebodohan dan kesia-siaan. Tidak ada sia-sia dalam segala perjalanan alam semesta ini. Tidak ada sia-sia tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan bermacam-macam ujian yang mereka dapati. Kita hidup di permukaan bumi ini dengan ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan punya harta, ada yang diuji dengan tidak punya harta. Ada yang diuji dengan memiliki anak, ada yang diuji dengan tidak memiliki anak. Ada yang diuji sebagai seorang pemimpin, ada yang diuji sebagai seorang bawahan. Ada yang diuji duduk di atas kekuasaan, ada yang ada yang bersimpuh di bawah kekuasaan, menjadi rakyat jelata dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah ujian. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, ada yang dengan kesusahan, ada yang dengan kesehatan, ada yang dengan sakit dan seterusnya. Semua adalah ujian. Tidak ada yang sia-sia. Yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segenap ujiannya dia dibalas dengan kebaikan. Siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, yang besar maupun yang kecil, apakah itu yang baik atau itu adalah keburukan, kita akan mendapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pun demikian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di permukaan bumi ini, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala alat perkakas ya untuk tumbuh, berkembang dan seterusnya. Kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi lisan, kita diberi tangan, kita diberi kaki, lalu kita diberi akal dan nafsu sekaligus yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang menjadikan kita lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka itu semua bukan kebetulan, itu semua adalah rancangan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pun demikian dengan segenap perkakas alat sarana prasarana yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di permukaan bumi ini, Allah juga menurunkan petunjuknya. Allah juga mengutus utusannya. Dia utus utusan, dibawakan buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada kitab-kitab suci, lalu para nabinya yang menjelaskan dan mengarahkan arah yang benar. Jadi ini bukan kesia-siaan, ini bukan permainan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini bukan permainan, ini adalah sesuatu yang serius. Takdir ini adalah sesuatu yang serius. Apa yang kita jalani ini semua adalah keseriusan. Ya bukan permainan. Kenapa? Hasil akhirnya berat. Konsekuensi nanti di akhir kehidupan itu berat. Kalau tidak surga, neraka. Jadi ini bukan main-main kehidupan kita ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya, bukan main-main. Dunianya permainan memang. Tapi kita manusia yang ngelakoni jangan main-main gitu ya. Memang dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah permainan, dipenuhi dengan segala macam kesia-siaan dunianya yang kita hidup di tengah-tengahnya ini. Banyak perkara-perkara yang menipu ya, banyak kesia-siaan yang senantiasa menggoda, banyak permainan-permainan yang melalaikan begitu. Tapi ingat, manusianya jangan main-main. Ya, manusianya jangan melakukan kebodohan dan kesia-siaan, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main. Bukan untuk melakukan kebodohan, bukan untuk melakukan kesia-siaan. Ada tujuan pokok yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan gariskan untuk dia, dan ada tempat tinggal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk manusia. Tidak ada tempat melainkan dua. Kalau tidak surga, maka neraka. Waliyadzubillah. Maka tidak boleh kita bermain-main ya. Ini yang dimaksud ya. Jadi tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang main-main, yang sia-sia ya, dan kebodohan tidak ada sama sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang main-main itu manusianya, yang sia-sia, yang menyia-nyiakan dirinya itu manusianya.
ya, dan yang bodoh manusianya sendiri tatkala mereka bermain-main dalam kehidupannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham ya? Ada kaitannya dengan poin yang ke-10, poin yang ke-11. Marah dan kecewa terhadap takdir. Seringkali terucap saat tertimpa suatu musibah, kata Syekh Nada Abu Ahmad, orang mengatakan andai saja seperti ini wahai Rob. Andai saja seperti ini, kan nggak jadi gini kan gitu ya. Andai kan aku begini kan nggak jadi begitu gitu ya. Ya. Ini adalah ungkapan yang salah. Seharusnya seseorang tatkala dia tertimpa musibah, maka ungkapan pertama yang dia sebutkan itu tahmid atau tarji? No? Bertahmid atau bertarji? Ya? Ayo, bertahmid atau bertarji? Ayo. Tarji dulu atau tahmid dulu? Atau tarji tok gak kadek tahmid, atau tahmid tok gak kadek tarji? Ibu-ibu, kalau nanti kepengen roh jawaban ibu-ibu. Dapat musibah nih Bu. Tarji dulu, terus tahmid. Apa tahmid dulu terus tarji? Itu jawabannya subjektif, tergantung dengan kondisi hati seseorang. Sing jelas perintahnya tarji. Ya, sejelas perintah dalam Al-Qur'an apa? Tarji. Ya, tatkala terkena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun tahmid, apakah sebelum dan sudahnya, itu kembali kepada suasana hati masing-masing. Suasana hati masing-masing. Mari istirja, alhamdulillah ya, ternyata aku masih dapat musibah yang lebih kecil daripada musibah orang yang menimpa musibah yang menimpa orang lain. Setelah tarji kemudian dia bertahmid. Kadang bertahmid dulu kemudian dia beristirja, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, siapa yang tinggal mati oleh anaknya maka anak itu menjadi penghuni surga dan akan menanti orang tuanya di surga, tidak akan mau masuk surga sebelum bareng masuk bersama dengan orang tuanya. Alhamdulillah. Lalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Misal semacam itu. Itu tergantung suasana hati seseorang dan keimanan seseorang dengan takdir. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kadang dia istirja kemudian sadar, atau kadang dia sadar lalu kemudian istirja. Nah itu subjektif nih jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Yang jelas yang diperintah adalah istirjanya. Dan tidak boleh seorang mengatakan andai saja seperti ini wahai Rabb, andai kan seperti ini, seakan-akan kan ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah kok diatur? Ya. Justru manusia itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku sak derma nglakoni karepe kuwasa ngono jarene tembang-tembang sing ngene ya. Jadi menungso mek sak derma nglakoni kersane kuwasa ya. Hanya menjalankan apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berkuasa. Menjalankan kehendaknya ya, bukan mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sifatnya orang mukmin kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, begitu baik untuknya. Kalau mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah yang demikian milik seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. Nah, itu sifat orang mukmin, itu tidak tanya-tanya begitu. Dikasih kesenangan maka dia bersyukur, dikasih kesusahan maka dia bersabar, begitu aja tanpa dia menanyakan kenapa saya begini ya Allah. Ya. Saya ini tiap hari sholat, tiap hari sering puasa, dan di sini kenapa kok saya kok melarat terus gitu ya? Kenapa kok saya sakit-sakitan terus, atau saya kok sering kecelakaan? Karena ada orang itu masya Allah ya, sering sekali kecelakaan dan sering sekali kena musibah. Ya saya mengetahui seseorang itu selama bergaul dengan saya itu dia sering kena musibah. Ya pernah suatu ketika dia dirampok motornya. Sampai dikalungkan celurit di lehernya sampai tergores lehernya itu sampai dioperasi.
Ya, alhamdulillah selamat, tapi motornya hilang. Pernah suatu ketika dia kecelakaan bekerja sehingga terputus jari kakinya. Suatu ketika dia kena penyakit lagi, kena malaria, semacam-macam gitu. Penyakitnya itu sering sekali selama saya bergaul dengan dia itu, orang ini kok terkena musibah berkali-kali begitu loh ya. Terkena musibah berkali-kali, dan ada orang yang diuji seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ada orang itu yang sering mobilnya itu gonta-ganti bukan karena kaya, enggak, karena balak-balik itu beruan gitu ya. Ya, bukan untuk koleksi, enggak. Ya memang orang-orang kaya gitu ya, orangnya kaya memang. Tapi selalu dia ganti mobil ini itu beruan. Beli lagi, ganti lagi, maksudnya ini diservis, ganti lagi, itu buruan lagi, ganti lagi, itu buruan lagi, ganti terus seperti itu. Sering terkena musibah. Dan itu memang qada Allah Subhanahu wa taala. Silakan masing-masing di antara kita melihat dirinya masing-masing di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan mendapati berbagai macam kejadian di dalam dirinya, apakah itu kesenangan atau kesusahan. Dan itu jangan sekali-kali kita mengatakan apa yang sudah terjadi, andaikan aku begini mesti gak akan begini, tidak boleh. Ya, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna lau taftahu karena perkataan lau itu akan membuka pintu setan, membuka godaan setan. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, jadi tidak boleh. Atau mengatakan di sini aku tahu yang ada di duniaku misalkan. Apa yang kita ketahui? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Manusia itu enggak akan tahu apa yang akan dia berbuat besok. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Enggak akan satu jiwa mengetahui di mana dia akan mati, enggak tahu. Kita enggak memiliki pengetahuan apapun tentang dunia ini, apa yang kita lakukan besok. Bahkan nanti sepulang dari masjid ini kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, nggak tahu apa yang akan kita berbuat. Kita nggak tahu apa-apa di dunia ini. Kita hanya mengetahui sebatas apa yang kita ketahui dan sebatas apa yang kita jalani. Apa yang sudah kita jalani dan apa yang sedang kita jalani itu yang kita tahu. Setelah itu kita nggak tahu sama sekali. Ya, kita nggak punya ilmu apapun di dunia ini. Lalu ada lagi, kenapa bukan yang lain saja? Misalkan gitu ya, kenapa kok rumah saya yang kebakaran, kok nggak tetangga saya misalkan gitu ya. Ini egois sekali ungkapan semacam itu. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Dan kata-kata serupa yang masuk di dalam penyangkalan takdir serta buruknya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara yang mewajibkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bahwasannya takdir kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Takdir yang buruk yang ditetapkan Allah akan mengenai diri kita. Takdir yang baik yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah tidak bisa berubah, dan itu yang harus kita pahami dan kita imani. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi kalau kita mendapatkan satu musibah, ya sudah, ini 50.000 tahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mengimaninya, sabar di atasnya, menjalaninya dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu iman, rukun iman yang nomor berapa? Yang nomor 6. Wabil qadari khairihi wa syarri. Dan kita beriman dengan takdirnya Allah yang baiknya dan yang buruknya. Yang baik kita terima alhamdulillah, yang buruk ya kita sabari. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Begitu saja, itu sikapnya orang mukmin yang hidup di permukaan bumi ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga tatkala seseorang itu memahami takdir, tatkala dia mendapatkan kesenangan, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Tatkala dia mendapati kesusahan, dia tidak akan putus asa karena selalu bersabar. Tatkala dia menghadapi musuh, dia tidak akan pengecut, tidak akan mundur ke belakang. Kenapa? Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Itu memahami takdir demikian.
menjadikan seseorang itu selalu optimis, tidak akan pernah pesimis ya. Karena tidak pernah tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada, Bu? Saya gak ngantuk nih. Tidak monoton nih ngantuk. Fadhal, monggo. Banyak orang ketika kita jelaskan tentang musibah, dia mengatakan, oh ini memang takdir saya. Padahal secara zahirnya kita melihat ada kemaksiatan atau ada durhaka sama orang tua. Namun dia tidak menangkap itu sebagai musibah yang diakibatkan dari dosa-dosanya. Dia mengatakan hanya, ya ini cuma takdir saya terima. Bagaimana? Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, pertanyaan itu ada dua sisi. Sisi kalau seorang itu terkena musibah beralasan dengan takdir, aku terima, bagus, tidak masalah. Tapi kalau dia bermaksiat dengan beralasan takdir, ini yang bermasalah. Ya, seseorang misalkan terkena musibah, ya wis tak terima, memang ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah, itu tidak bermasalah sama sekali. Dan itu memang tuntutan dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala takdir. Ya, yang lebih utama lagi yang buruk diterima. Lek baik yo mesti kabeh nrimo takdir apik, ya kabeh nrimo. Kok gak nrimo takdir apik ya. Yang jadi masalah itu kalau ditanya, ayo salat, durung takdiri. Ini dikeplak ae, plawak ngono. Lha kok ngeplak takdirmu? Tak keplak ngono. Gitu ya. Begitu. Ya ini masalah kalau orang itu bermaksiat dengan beralasan tak. Nah, itu masalah sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya. Bermasalah. Ya. Jadi tidak boleh seseorang itu beralasan dengan takdir akan kemaksiatan yang dia perbuat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia beralasan dengan takdir. Ya tadi itu seperti Umar juga ya, seperti yang saya contohkan tadi itu, karena apa yang saya ucapkan tadi kan juga dari perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia beralasan takdir, kenapa engkau akan menghukum aku sementara Allah itu telah mentakdirkan aku untuk berbuat maksiat. Langsung dicambui sama Umar bin Khattab, dan aku mencambukmu juga dengan takdir Allah. Allah yang mentakdirkanku untuk mencambuimu, begitu. Ya. Jadi bermasalah kalau seseorang itu beralasan dengan takdir saat dia berbuat maksiat. Jadi ada dua sisi, dual di sana. Dia terkena musibah lalu menerima takdir Allah, bagus. Tapi kalau bermaksiat lalu mengatakan takdir Allah, aku durung ditakdirno salat. Aku sih durung ditakdirno jilbaban. Ya, aku sih durung oleh hidayah. Engko lek ditakdirno oleh hidayah salat-salat dhewe ngono. Ya selak mati kon. Ya. Orang seperti ini tadi itu diperlakukan seperti perlakuan Umar ya, kepada orang yang berbuat maksiat tadi itu dikebloki kan. Lalu kita mengatakan, aku juga mukuli kamu dengan alasan takdir ya, sebagaimana kamu tidak mau disalahkan, maka kamu juga jangan salahkan saya mukuli kamu, kan begitu ya, adil dong ya. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Jelas ya insyaallah ya. Yang lain ada Pak? Ada Bu? Nggih. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Misal begini ya, kita bawa motor keluar dari rumah kemudian ditubruk sama mobil misalkan gitu ya. Lalu keluarga di rumah mengatakan, ancen dikandani gak manut, kok gak metu gak ketubruk. Maka jawaban kita, seandainya saya gak keluar, barangkali mobilnya masuk rumah. Kenapa? Karena takdir saya harus
ketubruk gitu. Kalau saya nggak keluar, barangkali bukan hanya saya yang ketubruk. Ngono jawaban pakai logika menurut akal mereka, gitu loh maksudnya, ya, untuk menepis itu, ya. Karena kalau sudah takdirnya datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang itu datang kepada takdirnya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Seperti ada kisah seseorang, ya, kisah seseorang, nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak. Ada seorang anak, ya. Dia lagi nyantai di dalam rumahnya, lagi nyantai, nggak pengen ada keinginan kemana-mana dan seterusnya. Lalu sama ibunya, ya, kamu keluar dari rumah, kamu keluar sana, aku tolong, ada urusan apalah, beli apa gitu ya, tolong sana, keluar ke sana. Di tengah jalan tubruk mati, gitu ya. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu, mau nggak mau dia harus jalan menuju takdir itu. Nggak ada kata-kata seandainya nggak ada, wis gak payu belas seandainya itu, gitu ya. Jadi kalau sudah memang takdirnya, maka dia akan mendatanginya atau takdir itu yang mendatangi dia, gitu ya. Kalau ada orang mengatakan seandainya kamu tidak keluar, maka kita jawab seandainya saya nggak keluar, mobil itu akan masuk ke sini, akan nyari saya, kan gitu. Itu karena sudah takdirnya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya, makanya dalam kita, misalkan kita dalam berumah tangga juga harus menanamkan hal itu di tengah rumah tangga kita, anak dan istri kita, tentang pemahaman takdir yang benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan sesuatu yang telah terjadi kemudian kita mengatakan seandainya tidak boleh. Sudah qadarallahu wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki akan dia kerjakan. Fa'alun lima yurid, itu sifatnya Allah, melaksanakan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Jelas ya, insyaallah ya. Itu perlu diberikan pemahamannya demikian. Nah. Ada lagi Bu? Kita lanjut ya. Poin yang ke-12. Perkataan ya Allah, sesungguhnya aku tidak meminta penolakan takdir kepadamu, akan tapi aku mohon kelunakan takdir di dalamnya kepadamu. Ya, jadi tidak menolak takdir tapi minta takdir yang lunak, gitu ya. Saya ngatur, ya. Ya, ojo apa-apa takdir ya Allah, takdir sing endeng-endeng ae, gitu ya. Maka kalimat ini, kata mu'allim, menyebar pada lisan-lisan para khatib serta menyebar di antara orang-orang awam. Tertulis di tembok-tembok dan mobil-mobil, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Di mana Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah telah memberikan faedah bahwa tidak mengapa seorang hamba meminta kepada Tuhannya agar menolak bala. Dan sungguh Nabi SAW telah mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya qadha. Dikarenakan doa bisa menolak qadha dengan izin Allah. Kemudian sungguhnya permohonan peringanan dalam qadha tanpa menghilangkannya adalah sebuah penyempitan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia berdoa begini, samalah dengan berdoa begini, ya Allah, mboten napa-napa kula lara tapi sing ringan men apot-apot. Lha apa gak njaluk ya Allah kula aja lara ngono. Kenapa ndak minta langsung begitu ya? Ya Allah sembuhkan saya, kan gitu. Bebaskan saya dari penyakit. Begitu kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja gak apa-apa wis lara-lara didik, ngono aja langsung. Gitu ya. Langsung doa minta perlindungan kepada Allah dari kemiskinan, langsung. Ya, a'udzubika minal faqr, kan begitu ya, langsung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Jangan berdoa, ya Allah, enggak apa-apa saya melarat tapi ojo nemen-nemen. Ngono. Apa kok ndonga ngono? Ini sama dengan doa seperti itu. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Sama dengan orang berdoa, kan Allah ngajari kita berdoa minta surga yang paling tinggi. Ya Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Ya Allah, saya minta surga yang paling tinggi. Jangan minta ya Allah wis pokoke mlebu swarga. Masih emper mboten napa-napa ya Allah. Ya, gak oleh donga seperti itu. Jangan. Doa kepada Allah itu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya begitu. Kenapa? Rahmat Allah itu luas, jangan pernah dibatasi. Jangan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas dan Allah itu Maha Kaya, minta semuanya begitu.
Itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya kan a'udzubika min su'il qada. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya takdir. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya min su'il qada, dari buruknya takdir, langsung buruknya takdir. Ya, tak minta sing takdir sing enteng-enteng mau ya Allah. Ngono ndak, langsung minta buruknya takdir, berlindung dari buruknya takdir. Begitu, minta kepada Allah sing lugas, ya, tutup poin begitu. Nah, muter-muter bulat-bulat gitu ya. Langsung minta kepada Allah itu yang lugas, ya, yang jelas, karena Allah Maha Kaya, rahmatnya luas tak terbatas. Jangan pernah membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan berdoa kepada Allah. Misalkan seorang ikhwan berdoa kepada ya Allah, kula minta jodoh seorang perempuan yang solihah, sing putih, sing tahu ukur, sing lawang, sing gimana ya, disawebut kabeh ngono iku. Itu namanya ngelatuk gitu ya. Ngelatuk, cari malaikat kayak ngoco. Ya cukup ya, berdoa nggak perlu dirinci ya, nggak perlu merinci. Itu namanya berlebih-lebihan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disempiti rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merinci doanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang umum, bahasa-bahasa yang umum. Ya. Mencakup segala macam kebaikan. Ya cukup dengan bahasa seperti itu, ya Allah berikan kepada aku seorang istri yang solihah menyejukkan mata. Selesai. Jenenge menyejukkan mata kan gitu ya. Kena kabeh menyejukkan mata. Apa wis ya urusane Allah wis sing menyejukkan mata ya. Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kan begitu doanya, diajarkan seperti itu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya? Ada pertanyaan? Karena macam-macam pembahasannya. Tidak ada? Kita lanjut Ibu. Poin yang ke-13. Ya, ini ungkapan manusia adalah khalifah Allah di permukaan bumi. Ini salah. Ya, bukan khalifatullah. Ya, khalifah itu maknanya adalah wakil. Maknanya adalah wakil. Wakil atau pengganti. Yang mengganti. Manusia emang ganti Allah di permukaan bumi kan gitu ya. Hendak. Khalifah maknanya pengganti yang sebelumnya. Maka Abu Bakar itu adalah khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar itu khalifatu Abi Bakrin, Umar penggantinya Abu Bakar, penerus. Ya, Utsman khalifatu Umar. Ya, kemudian Ali khalifatu Utsman dan seterusnya. Khalifah itu adalah pengganti, ya, pengganti. Ya. Kalimat ini tidaklah benar penyebutannya secara mutlak bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan khalifah adalah orang yang mengganti selainnya pada saat ketidakhadirannya, itu disebut khalifah. Seperti tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah, siapa khalifahnya? Yang sering biasa ditunjuk oleh Nabi, di antaranya Ali ibn Abi Thalib, ini khalifahnya Nabi. Di antaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, tatkala ditinggal oleh Nabi SAW, maka dipasrahkan kepemimpinan di Madinah. Ada apa? Pernah kepada Ali, pernah kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kata Senada Abu Ahmad, dan ini tidak layak bagi hak Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Dia adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati, terus menerus mengurusi makhluk tanpa menyerahkan kepengurusan kerajaannya untuk selainnya. Dan sungguh kesalahan ini telah menyebar berdasarkan kesalahpahaman dalam memahami firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan satu khalifah di permukaan bumi.
Lalu khalifah diartikan pemimpin. Bukan, khalifah itu bukan pemimpin, tapi pengganti, saling mewarisi dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Ya, yang fungsinya adalah memakmurkan bumi. Ya. Jadi dijadikan Adam sebagai khalifah di permukaan bumi, nanti dia diganti dengan khalifah berikutnya dan seterusnya, generasi satu ke generasi yang lain itu saling mengganti. Kemudian kata beliau, sementara bukanlah perkara tersebut sebagaimana disangka oleh banyak dari manusia, yaitu bahwa ia adalah khalifah Allah. Namun sungguhnya yang dimaksud adalah bahwa ia merupakan khalifah makhluk yang telah mendahuluinya. Kalau manusia misalkan ada kan makhluk yang sebelumnya, seperti yang diisyaratkan di dalam surah Al-Baqarah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, ya. Apa? Ini itu ayat 30 apa? Ayat qala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yusdu fiha yasfiku dima. Karena bayangannya para malaikat itu tahu dulu pernah ada makhluk ketika sebelum manusia di permukaan bumi, mereka itu berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Atajalu fiha man yusdu fiha wa yasfiku dima. Kan begitu ya, itu bayangan mereka. Ada lagi makhluk, jangan-jangan kayak dulu, begitu maksudnya. Jadi itu isyarat, berarti ada makhluk sebelum manusia yang mereka selalu berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Itu bayangan mereka. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, maka manusia diciptakan sebagai pengganti mereka. Yang dulu merusak sekarang tidak merusak, begitu ya, sekalipun sifat dasarnya juga ada di antara banyak manusia itu yang merusak, ya. Dan telah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah di dalam ayat tersebut adalah sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka mengganti setelah mereka seorang pengganti. Jadi khalifah maknanya adalah pengganti, maknanya bukan pemimpin. Khalifah itu bukan pemimpin tapi pengganti yang terdahulu. Kalau yang diganti dulu pemimpin ya berarti dia pemimpin, gitu maksudnya khalifah, pengganti gitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi salah sebagian orang, ini sering kita dapati ya di dalam ceramah-ceramah mengatakan khalifah maksudnya adalah pemimpin bumi misalkan, bukan ya. Yang saling mengganti dan saling mewarisi, mengganti satu generasi dengan generasi yang lain. Nah, bisa difahami Ibu, Bapak-bapak? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Poin yang ke-14, yaitu ungkapan Rabbuna khaliquhu. Kamalata adadin aw rabbuna khalaqa fulanan ba'da mastaqfa, gitu ya. Saya sulit menerjemahkan ini, makanya enggak selesai sebenarnya terjemahan itu. Tuhan kita lah penciptanya, apa maksudnya gitu ya. Tapi kita baca apa yang disampaikan oleh Senada Abu Ahmad. Ini adalah sebuah kesalahan. Yang benar adalah bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia, bahkan untuk suatu tujuan dan hikmah. Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu main-main, sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami, ya. Jadi seakan-akan tadi itu maksudnya ungkapan di situ jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, Allah itu menciptakan, ya, ada seperti yang diyakini oleh sebagian orang yang sesat, keliru di dalam memahami, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan itu dengan penciptaan, percobaan sampai kemudian jadilah manusia yang sempurna. Sebelumnya enggak sempurna gitu ya. Ini bertentangan dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa dan maha suci dari ketidaksempurnaan.
tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk sebelum manusia, misalkan dengan berbagai macam bentuknya, ya Allahu yang Maha mengetahui bagaimana, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala menghendaki menciptakannya seperti itu, begitu ya. Ya, dan tidak ada makhluk-makhluk apa istilahnya, makhluk-makhluk terminal apa sih istilahnya begitu? Apa istilahnya dalam teori evolusi itu apa? Transisi. Ya, makhluk-makhluk transisi itu tidak ada, gitu ya. Transisi antara monyet dengan manusia, separuh monyet separuh manusia, nggak ono. Ya, tidak ada. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Makanya dalam teori mereka mengatakan ada rantai yang terputus, ngono ya, sing digolek gak ketemu sampai kiamat gak ketemu. Memang makhluk yang beda. Ya, cuman mereka kan berhalusinasi, berkhayal ya, nemu tengkorai gorila lalu digambar kayak manusia, kan halusinasi mereka ya, angan-angan mereka ya, angan-angan mereka ya, dan itu tidak ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau alam ini tercipta dengan hukum ketidaksengajaan, ya. Apa istilah itu? Diuncalno gak sengaja dadi pitik, ngene ya. Diuncalno gak sengaja dadi gajah, ketidaksengajaan, faktor ketidaksengajaan begitu. Wah, ini tambah mokal maneh. Nggih jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Coba sampean ngeplek napa jenenge adonan tepung meruncalno dadi mie, ngono ya. Uncalno ketidaksengajaan dadi mie ngono. Gak iso. Ya, diuncalno maneh dadi jemblem ngono. Gak iso. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ndak ada teori ketidaksengajaan, teori apa itu namanya. Ya, tidak ada, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, itu sudah sesuai dengan apa yang Dia tetapkan. Ya, sesuai dengan apa yang Dia tetapkan. Semuanya, dan pada akhirnya nanti akan kembali kepada Allah. Ya, dengan segenap aturannya, dan akan bertanggung jawab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan dan keburukannya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang kesalahan yang berikutnya, poin yang ke-15. Kesalahan-kesalahan di dalam Asmaul Husna. Ya, ada yang mengatakan Abdul Adi. Salah, ya. Tidak ada Abdul Adi. Yang ada adalah Abdul Qadir. Saya ngelek wong Jawa niki ana jenenge napa? Abdul Qadir, kuwi Abdul Qadir ngono ae ya. Tambah Abdul Qadir, Abdul ilang. Dadi Qadir, Abdul Qadir. Kemudian ada Abdul Khaliq. Salah Abdul Khaliq. Yang benar ada Abdul Khaliq. Ya, kalau Khaliq ya yang melepas, ya. Ya, melepas baju tak melepas apa, ya. Itu kalau Khaliq, ya, Abdul Khaliq. Termasuk juga tidak boleh, ya, mengasih nama anak Muhammad Khaliq, tidak oleh. Muhammad Khaliq, Muhammad pencipta, tidak oleh, ya. Jadi harus Abdul Khaliq, ya, Abdul Khaliq. Abdul Haq, tidak ada Abdul Haq, ya. Yang benar adalah Abdul Haq. Abdul Ati, Abdul Ati, Al-Ati bukan termasuk nama Allah. Yang benar adalah Abdul Wahhab atau Abdul Mu'ti. Abdul Mu'ti, A'ta yu'ti, Mu'ti, ya. Karena Al-Ati tidak termasuk bagian dari nama-nama Allah Al-Husna. Jadi ini barangkali pernah mendapati, ya, ada baca buku atau apa Abdul Ati, tidak ada Abdul Ati. Yang benar adalah Abdul Mu'ti, ya. Abdul Al, Abdul Muta'al atau Abdul A'la atau Abdul Ali, ya. Dikarenakan itu Abdul Al salah, ya. Benar adalah Abdul Muta'al boleh, atau Abdul A'la atau Abdul Ali. Karena ia bukanlah termasuk bagian dari nama-nama Allah Al-Husna. Abdul Al, tidak ada Abdul Al. Lalu Abdul Mawjud, ya, Abdul Mawjud, ya, ini juga salah, ya. Yang benar Abdul Wajid, yang mengadakan. Kalau Mawjud yang diadakan, ya. Kalau Wajid itu yang mengadakan, ya. Ada lagi yang mengatakan Khusyah Hawash,
Ya, ini menyebut ya Hawash itu bukan nama Allah, bukan termasuk nama-nama Allah ya Hawash ya. Lalu ada lagi yang mengatakan dia adalah al-azamah semuanya, wal azamatu kulluha. Yang benar kita katakan al-azim cukup, Allahul azim, Allah yang maha agung, al-azim ya. Lalu ada yang mengatakan dia adalah al-jamal semuanya, huwal jamal kulluha. Yang benar kita katakan al-jamil, bukan al-jamal ya, keindahan, tapi al-jamil, zat yang maha indah ya. Lalu ada yang lain mengatakan dia adalah al-quwwah al-ulya. Kita katakan al-qawi, jangan al-quwwah al-ulya, kekuatan yang paling tinggi, tapi al-qawi yang maha kuat, yang maha kuat ya. Maka kita katakan Abdul Qawi ya, yang maha kuat ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ya Satir. Sering kita mendengar dalam dalam nasyid-nasyid begitu ya, sering dibaca orang ya Satir begitu. Salah ya. Maka Satir itu maknanya hajiz atau hajib, yang menghalangi, dan ia bukanlah termasuk nama-nama Allah. Yang benar adalah kita mengatakan ya Satir, bukan ya Satir, tapi ya Satir, yang menutupi, yang menutupi ya. Ya Hunain ya Rabb. Dan ini adalah sebuah kesalahan dikarenakan itu adalah termasuk bentuk tasghir dari nama Hannan ya. Sementara nama-nama Allah tidak ditasghirkan, lebih-lebih lagi bahwa nama Al-Hannan diperselisihkan. Al-Hannan ya, saya pernah ngasih nama ponakan saya Al-Hannan li Abdurrahman, maknanya adalah yang merindukan ampunan Allah, zat yang maha rahman ya, dipanggil Ilhan kemudian. Jadi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, jadi ini perkataan-perkataan yang barangkali ya pernah kita dengar, maka itu adalah ya salah ya. Demikian juga ucapan sebagian orang ab sebagai ganti abad ya, abad ya, ada tulisan ab, alif ba ta, alif ba gitu aja ya, sebagai pengganti dari kata abad ya. Lalu ada yang berkata ab aziz sebagai ganti dari Abdul Aziz, atau mengatakan Abasid sebagai ganti Abdul Basid, disingkat-singkat maksudnya. Jangan disingkat-singkat ya, jangan disingkat-singkat ya. Abdul Basid ya Abdul Basid, jangan Abasid ya. Ya Abdul Qahar ya Abdul Qahar, jangan disingkat Dul Qahar ya. Tapi sudah jadi kebiasaan kita nih ya, no Abdul Somad ya Abdul Somad, pakai Dul ngono ya. Dul Qadir ya, yang ada itu Dul Qahar, ada lagi Dul Hadi. Nama mana? Nah, Dola. Kalau di tempat kita ada lagi Turaja gitu ya, misalkan gitu ya. Abdul Razak jadi Turaja gitu ya. Jadi hendaknya tidak disingkat ya. Hendaknya tidak disingkat. Termasuk salam-salam kita misalkan ya, jangan disingkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat ya, jangan disingkat. Itu adalah bagian dari doa ya. Kita nulis kita apa itu jangan disingkat. Yang lengkap juga baca gitu ya. Lengkap juga kita membaca. Sama dengan kita membuat misalkan di dalam kita nulis, kita terjemah atau apa begitu ya, bacaan biar dapat pahala. Ya, apalagi sekarang misalkan di tulisan di media office misalkan semacam itu ya, kita bisa meringkas itu semuanya. Kita menulis Muhammad ya SAW begitu ya, langsung keluar sallallahu alaihi wasallam, baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca lesan gitu ya, kita dapat pahala ya. Demikian juga misalkan apa jenenge ucapan-ucapan selamat, ada temannya yang menikah ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Seneng copy paste tok gak melok maca. Ngono ya, copy paste tok golek maca. Marono golek apa jenenge stiker sing wapi-apian marang ngono ya. Tapi gak maca kabeh. Ya golek ganjaran. Ya. Innalillahi, apa meneh innalillahi gak pantes ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, golek sing paling apik golek gitu ya.
Yang diharapkan itu doanya, kan kudu api-apian, masih gak api apa sih? Gitu ya. Ungkapan dan kita membaca, bukan sekedar copy paste. Kadang tulisan mulai dhuwur nek grup niku padha kabeh sampe menisar ya. Iki copy paste tok apa melok maca pisan sakjane arek-arek gitu ya. Begitu. Ya. Dan kira-kira mana yang lebih baik, membaca tanpa mengirimkannya atau membaca sambil mengirimkannya? Baik, ada dua sisi di sini. Kalau sisi doanya, maka lebih baik tidak pakai nih mengirimkan, karena doa kita mustajab. Tatkala nggak diketahui sama orangnya. Tapi kalau hal itu membuat dia ngenes, kan kok sing ngucap apa-apa rek. Ya, dia lebih merasa diperhatikan, ada kegembiraan, ya, bahwasanya dia punya teman banyak gitu ya, ada kegembiraan, maka dengan niat untuk tadi sudah kita baca dengan diri kita, lalu membuat dia senang, menyenangkan orang lain agar dia senang, bahwasanya dia itu diperhatikan. Ya, kalau dia susah itu ada yang ikut berkesusahan, kalau dia senang juga ada yang ikut berkesusahan, dan itu kan membuat seorang itu senang ya. Senang loh mboten? Jenengan misalkan dapat rezeki ya, dapat biasa yang di grup itu misalkan dapat anak rek lahir kok dapat sih rek ya lahir anak, lalu banyak yang mengucapkan selamat dan sebagainya, selamat doa, seneng nggak? Seneng, menyenangkan gitu ya. Ya maka enggak apa-apa. Tapi tadi itu syaratnya, biar yang mengirimkan dapat pahala, maka dia harus dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau itu. Lalu doanya dibaca. Ojo sekedar copy paste tok gak melek kok. Ya gak ada apa-apa ya. Yang didoakan ya gak sampai kepada dia doanya, yang mendoakan juga gak dapat pahala, gak mau doanya copy paste, copy paste. Nah. Nggih, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan iman kepada Ustaz Amin dan juga untuk kita semuanya. Saya mau menanyakan, apakah boleh kita selaku ibu rumah tangga pada saat melakukan aktivitas di rumah sambil menyimak kajian-kajian? Misal pada saat setrika itu kan kita bersila atau duduknya agak lama. Apakah kalau pertanyaan boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Itu bagian dari alternatif ya. Timbang ngrungokno liyane, ngrungokno pengajian ya. Apakah sama hukumnya dengan menghadiri majelis ilmu? Ya enggak sama. Yang hadir di sini itu majelis ilmu, yang di sana sambil nyetrika ya majelisnya setrikaan. Ya, tapi minimal lah dia dapat kebaikan, mendengarkan kebaikan, menambah ilmu, dan barangkali juga dengan itu dia menambah iman. Tapi tidak disebut dia menghadiri majelis ilmu, ndak sama. Gitu ya. Lek ganjarane podo, ayo online aja aku gak rene teko omah pisan. Kan gitu ya. Kabeh masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri, saya di rumah enak ambek ngopi gitu ya. Ambek metingkrang ngarepe laptop ngono, kan gampang zaman sekarang gitu ya. Lek itu ganjarane podo. Lek ganjarane gak podo ya teko. Gitu ya, datang ke tempat pengajian. Jadi enggak sama gitu ya. Itu bukan majelis ilmu. Ya kalau jauh-jauhan seperti itu bukan majelis ilmu namanya ya. Jadi kalau pertanyaan apa boleh, jawabannya boleh, silakan, tidak ada masalah ya, silakan, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang sebagian ibu-ibu gitu ya ngefan gitu dengan ustadz tertentu begitu ya, pokoknya besok ustadz fulan guys pokoknya ambek masak ya, besok is netel ustadz fulan ambek masak yang sampai nyetrika, pokoknya selalu tidak ketinggalan begitu. Ada seperti itu Bu? Iya ada. Istri saya juga gitu kok. Baik, mesti Ustadz Fulan nih mesti dia dengarkan tiap hari. Tidak ada masalah gitu ya. Itu sebagai apa? Alternatif daripada kita mendengar yang lain ya.
mendengar yang lain. Mendengarkan pengajian, ya banyak sekali manfaat yang didapat di sana. Ya, manfaat ilmu, ya. Kadang-kadang ada fatwa-fatwa yang belum pernah didengar, ya. Kadang ada informasi-informasi belum didengar dan seterusnya. Itu sebagai media alternatif di zaman kita saat sekarang ini semuanya dimudahkan. Jadi peralatan, ya, gadget yang kita miliki ya kadang memang benar-benar manfaat, kadang ya juga sama sekali tidak manfaat gitu. Nggak manfaat maksudnya apa? Tidak menambah apa-apa untuk diri kita kecuali ngurangi pulsa kan gitu ya, sampai kuota, tapi tidak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat ilmu, nggak nambahi iman, nggak nambahi apa. Habis waktunya di depan gadgetnya untuk melihat apa yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi, Ibu? Baik, kita lanjut ya. Poin yang ke-16, terdapat juga kesalahan-kesalahan pada sebagian nama, pemberian nama. Tidak boleh ngasih nama Abdun Nabi, tidak boleh. Yang boleh adalah Abdu Rabbin Nabi boleh. Kalau Abdun Nabi hambanya Nabi, kalau Abdu Rabbin Nabi hambanya Tuhannya Nabi boleh. Ya. Saya juga menyiapkan nama kalau punya anak laki-laki, tapi tiga-tiganya perempuan. Kalau punya nama laki-laki, karena saya dulu dikasih kunyah sama Ustadz itu Abu Rofi, maka Rofi Abdul Arsy, misalkan seperti itu ya. Rofi Abdul Arsy, misalkan. Jadi Abdul Arsy, hambanya zat yang memiliki arsy. Nah, itu. Ini juga Abdur Rasul, tidak boleh. Yang benar adalah Abdu Rabbir Rasul, ya. Itu boleh, hambanya Tuhannya Rasul. Ada lagi ngasih nama Hamadah sebagai pengganti Muhammad, jangan ya, Muhammad atau Ahmad begitu ya, jangan Hamadah. Ya sama-sama maknanya begitu ya, maknanya Muhammad, Ahmad, dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad atau Ahmad. Lalu Israel, ini salah, yang benar adalah malakul maut. Ya, Israel itu tidak ditetapkan sebagai nama malakal maut. Kenapa? Karena tidak ditetapkan di dalam Quran dan Sunnah, juga tidak ditetapkan, tidak ditolak begitu. Ini termasuk yang mauquf, tidak boleh ditetapkan karena berasal dari cerita Israiliyat. Ya, Israel. Yang benar adalah malakul maut, apalagi dalam Al-Quran yang disebut adalah malakul maut. Ya, disebut adalah malakul maut, malaikat maut. Ya. Termasuk kesalahan adalah kita katakan kepada semut besar harami al-hullah. Apa niki sembunyi bahasa ngrika ya. Ia adalah sebuah penamaan lancang dan celaan bagi orang yang tidak celaan. Ya. Apa kalau ngikutin paham apa maksudnya harami al-hullah? Ya. Jadi ngasih nama semut, ya, semut disebut apa gitu ya, ya sudah semut ngono ae ya, kayak jeneng apa maneh gitu ya, semut ya semut gitu. Jangan dikasih nama-nama yang lain, apalagi nama-nama jelek begitu, tidak usah ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, atau berisi celaan-celaan, ya, celaan-celaan yang mencela hewan, mencela makhluk, misalkan tidak diperbolehkan. Karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mencela makhluk berarti sama dengan mencela siapa? Khalik, penciptanya, ya. Sama dengan pembahasan yang lain, pembahasan tidak boleh mencaci maki angin, mencela masa dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, ya, menciptakan masa, menciptakan angin dan memerintah angin. Maka tidak boleh mencaci memaki makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berhak untuk dicaci maki. Nah, bahkan anjing saja nggak boleh dicaci maki kan gitu ya. Ya, tak oleh. Masih anjing gitu ya kan, tak boleh dicaci maki. Ngerti gitu. Nggak boleh gitu ya. Sekalipun itu benar nggak bohong, tapi itu jelek, buruk.
Orang ngomong gitu kan buruk jelek ya. Di masyarakat kita misalkan itu adalah ungkapan buruk, ungkapan jelek. Nggak boleh. Gitu ya. Tidak boleh. Karena itu bisa merusak ya konotasinya negatif bagi orang yang mengatakannya. Ya, konotasinya negatif bagi orang yang mengatakannya. Kita lanjutkan sekarang poin 17, yaitu zikir Allah. Sebagian manusia banyak mengulang-ulang lafaz jalalah secara bersendirian dengan cara berzikir Allah begitu ya. Dan ini menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan lafaz jalalah tidak pernah disebut melainkan dihubungkan dengan pujian dan pensifatan indah seperti alhamdulillah. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir Allah sendirian, tidak pernah. Gitu ya. Yang mengamalkannya maka dia dituntut untuk bisa mendatangkan dalil. Hukum asalnya karena tidak ditemukan dalil maka tidak mengamalkannya. Zikir Allah. Yang ada diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW adalah selalu diikat dengan kalimat yang lain seperti alhamdulillah, segala puji milik Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah, Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ya kan begitu, selalu dikaitkan dengan yang lain, tidak disebut secara bersendirian Allah, demikian seterusnya. Adapun menyebut lafaz jalalah secara sendirian tanpa pujian, maka ia adalah satu perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah disebutkan di dalam syariat, dan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang melakukannya. Tidak pernah yang seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Dan yang pernah saya ketahui dan ya di zaman masa dulu, masa lalu ya juga pernah mengamalkan yang semacam ini. Ya, saya pernah ikut-ikutan satu tarekat, namanya tarekat apa jenenge kali ya, Asmaul A'zam namanya. Ya, Asmaul A'zam namanya, atau Ismul A'zam namanya kalau nggak salah dulu itu. Ya, jadi berzikir Allah setiap salat 5 waktu, tarik nafas, tidak bernafas. Ini gak ngajari sampean loh, cuma cerita loh ya. Ya cuma cerita ya gitu ya. Jadi berzikir Allah, tarik nafas sekali tarian sampai 121 kali, tidak boleh nafas. Gitu ya, 121 kali tidak boleh nafas. Setiap salat 5 waktu begitu gitu ya. Gitu. Ya cek apa ya paling ya cek sakti kan ngono ya. Cek sakti. Ya biar gak makan diapakno ngono kan begitu ya. Jadi yang semacam itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil sama sekali ya. Ya, yang sudah tidak ada dalilnya sama sekali ini biasanya ada kaitannya dengan ilmu kanuragan. Nah, ilmu kanuragan gitu ya, ada kaitannya dengan seperti itu, diselewengkan kepada arah-arah yang ke sana. Dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Yang jelas itu bisikan-bisikan dari hawa nafsu atau bisikan-bisikan syaitoniah ya. Amal-amal yang seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sudah keluar dari tujuan awal. Tujuan orang berzikir itu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir itu untuk menenangkan hati, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Ya, setelah Allah biasanya wisuwi Allah begitu, atau la ilaha illallah, yang muncul kemudian huwa sapa Allah katanya. Ya kalau maknanya huwa dia sapa Allah, maksudnya begitu ya. Nah ini juga tambah, nggak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia lebih keras dari sebelumnya, di mana sebagian mereka menjadikannya sebagai bagian dari nama-nama Allah. Dan ini adalah sebuah kebatilan, dikarenakan huwa adalah dhamir ghaib yang bisa layak untuk siapapun, dan tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang pernah mengatakan bahwa ia termasuk bagian dari nama-nama Allah. Ada orang mengatakan bahkan kalau ini boleh berdasarkan ada dalil la ilaha illa huwa, maka ada yang lain la ilaha illa ana, marilah ana.
Oh, aku. Apa kon kan gitu ya. Nah, kalau ada dalil dia berdalil dengan itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lalu huwa itu. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali huwa. Zat yang maha hidup, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha kuat, huwa. Maka ada lagi. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an la ilaha illa ana fa'budni. Kan begitu ya? Maka jelas itu adalah batil. Ya, lafaz ini mereka biasa mengatakannya dalam ritual yang mereka sebut dengan hadrah atau al-jalsah al-muhammadiyah, dan dengan cara berjamaah lalu mereka menggerak-gerakkan kepala-kepala mereka lalu mengeluarkan lafaz ini dari hidung ono aturan iki. Ya napa kuwi teko hidung niku. Gak ngerti kula iki. Jangele gitu ya. Padahal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gak ada aturan-aturan, dibaca di mana saja, kapan saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar kita selalu melanggengkan zikir ya, la tazal lisanuka radban min zikrillah. Jangan dinti lisanmu itu basah karena zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan macam-macam ya. Dan semua ini adalah bid'ah tercela yang tidak diakui oleh syariat yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya, para sahabat pun tidak pernah menukilkannya sampai kepada kita. Demikian juga para tabi'in dan juga para a'immah salaf ya. Para imam mazhab 4 tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ada pertanyaan Ibu? Terus Mudi? Dilanjut? Kurang 10 menit. Dilanjut? Lanjut ya? Baik, lanjut. Poin 19. Tanaman setan. Oh, fungsi tanaman setan itu. Kok judul kok tanaman setan? Yaitu berkata kepada tanaman yang keluar tanpa sebab sebagaimana yang mereka klaim dengan sebutan tanaman setan. Ya, ini di sana tanaman setan. Ono wit cukulan kan sing nandur sing disebut tanaman setan. Tanaman ini setan ya. Ini tidak boleh. Dikarenakan setan tidak bisa menumbuhkan tanaman dan tidak juga memiliki kuasa untuk memberi dan menolak. Yang benar adalah kita katakan tanaman Rabbani ya, atau Allah yang menumbuhkannya, bunga mayang Rabbani. Demikian juga mereka berkata kepada sesuatu yang terjadi tanpa sebab sebagai alawi, sebagaimana yang mereka klaim disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kesalahan dari dua sisi. Ini sebenarnya secara bahasa yang di negeri Mesir ya. Di negeri kita kayak ndak ono deh. Di negeri kita paling ono tiban ya. Kalau sing bangun dari tiban, dari sapa karo sing bangun niku. Ya, kalau ono bangunan kan sing bangun iki. Baik. Pertama, bahwa lafaz alawi adalah sebuah kesalahan di dalam bahasa dikarenakan penisbahan tersebut kepada Allah tidak benar. Maka jika ingin menisbahkan suatu kepada ilah, maka kita katakan ilahi. Dan jika kita ingin menisbahkan kepada Rabb, maka kita katakan Rabbani, tanaman ilahi, tanaman Rabbani. Maksudnya apa? Ditandur, dikeluarkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya untuk tumbuh begitu. Kedua, bahwasanya kalimat alawi tidak diperbolehkan terhadap hak Allah dikarenakan dia adalah bentuk penyimpangan terhadap lafaz jalalah. Bahkan mengandung ejekan dan peremehan dengan namanya yang suci. Allah Subhanahu wa taala Allah, ya Allah begitu ya. Al-Ula yang maha tinggi, Al-Ali yang maha tinggi, jangan disebut Alawi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih, wis nomor 20 terakhir. Sampai pada puncaknya nomor 20. Ucapan aku berlepas diri dari agama Islam ini parah. Tidak boleh seorang mengatakan aku berlepas diri dari Islam, tidak boleh. Yang demikian berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man qala ana bari'un minal Islam," siapa berkata aku berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala. Kalau dia dusta,
maka dia seperti yang dia katakan, dia benar-benar berlepas diri dari Islam. Wa in kana shadiqan, kalau dia jujur, falan yarji'a ila islami saliman, dia tidak akan kembali selamat ke dalam Islam. Itu bahaya. Seseorang misalkan bersumpah, demi Allah aku tidak melakukannya, kalau aku sampai melakukannya berarti aku keluar dari Islam. Waliyadzubillah, tidak boleh ngomong ngono, gitu ya. Tidak boleh bersumpah-sumpah seperti itu, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau bersumpah cukup, demi Allah wallah aku tidak melakukannya, selesai. Jangan sampai ngancam, ya. Atau orang mengatakan kalau aku melakukannya berarti aku bukan orang Islam. Tidak boleh, tidak usah sampai seperti itu. Itu apa? Membahayakan dirinya sendiri, gitu ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, atau mengatakan ya aku bukan seorang muslim kalau aku melakukannya. Tidak usah. Orang percaya wis, gak percaya ya wis, cukup demi Allah aku tidak melakukannya, selesai, titik. Tidak pakai bumbu-bumbu macam-macam. Kalau kita mengharuskan untuk bersumpah, tidak perlu sampai mengucapkan kata-kata seperti itu, berlepas diri dari Islam, aku bukan orang Islam, misalkan gitu ya. Atau bahkan mungkin mengatakan ya aku kafir mengatakannya atau melakukannya. Sudah tambah berat sekali. Ya, tambah berat sekali. Tidak perlu sampai seperti itu, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Orang yang menuntut, misalkan dia mendatangkan bukti yang dituntut, kalau memang dia merasa tidak bersalah, cukup dia dengan bersumpah aku tidak melakukannya, bersumpah aku demikian dan demikian, wallahi demi Allah, wis, selesai, tanpa mengatakan embel-embel yang lain, aku berlepas diri dari Islam misalkan, atau aku murtad misalkan, atau aku ini dan sebagainya. Itu tidak boleh, ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Ancamannya tadi berat. Kalau dia dusta, maka dia seperti yang dia katakan. Kalau dia jujur, tidak iso balik ke Islam dalam keadaan selamat, pasti nggak selamat. Ya, itu membahayakan dirinya sendiri. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Saya kira cukup nih. Ada pertanyaan paling akhir wis? Banyak tadi itu, berapa poin itu? Mulai 8 nih sampai 20 nih, 12 poin. Tapi masih banyak. Poin ke-15 ini sampai si wakai. Si wakai. Sampai 1,5 juta. Tidak ada pertanyaan Ibu? Masalah wadem ayam sakniki kana sing takon mek situk sing takon. Tapi mudah-mudahan semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi, jelas dan menambah ilmu, menambah wawasan, menambah iman kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.